Selain jadi sorotan di tanah air, nama Gus Miftah ternyata sudah mencuri perhatian hingga negeri tetangga, Malaysia. Tak tanggung-tanggung Perdana Menteri Malaysia juga menggunakan viralnya kejadian ini untuk jadi pelajaran berharga, bahwasanya seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan gak boleh angkuh atau sombong. Dalam sebuah dialog yang ia lakukan di sebuah forum bersama para menteri di Malaysia, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak seperti orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh. Ya. Di sisi lain, saat ini gelombang kritik terus bermunculan. Lantas seperti apa kita bisa belajar dari kasus ini? Berikut rangkuman lengkap, termasuk pendapat banyak pihak soal kasus yang menggemparkan Indonesia baru-baru ini. Baru-baru ini viral sebuah video di jagat maya. Video yang mengguncang hati masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak dalam video yang sejatinya dalam acara kajian keagamaan jadi trending sampai negara tetangga. Nampak seorang bapak yang tengah menjajakan jualannya yakni es teh mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pembicara di acara tersebut. Di tengah dakwah yang dilakukan Gus Miftah, ada sosok penjual es yang berdiri di tengah-tengah kajian. Orang-orang di sana sempat berteriak kepada Gus Miftah untuk memborongnya. Mendengar teriakan itu, Gus Miftah sendiri sejatinya sempat bertanya, ada apa? Apa sih yang dikatakan orang-orang sebelum akhirnya menjawab, oh diborong. Namun saat Gus Miftah melanjutkan komunikasi dengan bapak penjual es teh tersebut, disinilah masalah terjadi. Ia justru mengeluarkan kata-kata yang menyayat hati. Apa nih? Gosokan nih. Borokan ya. Oh, borong. Es teh juga gara. Masih. Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Mendengar dirinya jadi bahan tertawaan di acara itu disebut goblok. Saat ia hanya ingin berjualan untuk mencari rezeki bagi keluarganya. Bapak penjual es teh yang diketahui namanya Bapak Sunhaji nampak mematung. Ia nampak mencoba menahan amarahnya dan bersabar menerima olokan tersebut. Hal itulah yang kemudian jadi trending di mana-mana. Semua media di Indonesia membahas topik ini. Mulai dari media nasional hingga akun media sosial. Di satu sisi mereka mengkritik habis-habisan sosok Gus Miftah, tapi di sisi lain mungkin ini cara Allah mengangkat derajat Bapak Sunhaji saat banyak orang-orang baik di Indonesia memberikan bantuan kepadanya. Sejak viralnya video itu, banyak orang tak sungkan untuk memberikan dukungan moral. Mereka datang ke rumah Bapak Sunhaji yang tinggal di Desa Gisari, Banyusari, Magelang untuk memberikan modal usaha hingga memberikan penawaran untuk umroh kepadanya. Ini adalah momen luar biasa yang menunjukkan jika Sang Pencipta bisa mengubah derajat seseorang dengan begitu cepat dengan caranya masing-masing. Sementara itu, melihat Gus Miftah mendapatkan banyak kritik. Akun media sosial partai politik dari Presiden Bapak Prabowo seolah mengingatkan bahwa Pak Presiden kita Prabowo ada bersama para pedagang kaki lima. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso,
Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Di situ akun Gerindra memposting video pidato Pak Prabowo disertai caption biar nggak ada pejabat yang lupa sama kata-kata Pak Presiden. Menyikapi kejadian yang sedang ramai dibicarakan, sejak tadi pokoknya laporan serta keresahan masyarakat sudah diterima dan diteruskan ke pimpinan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi para pejabat dan tokoh-tokoh lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan serta perbuatannya agar tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Di sisi lain teguran langsung juga dikonfirmasi sudah diberikan Pak Prabowo melalui Mayor Teddy kepada Gus Miftah, di mana hal itu kemudian membuat Gus Miftah datang ke rumah bapak penjual es untuk meminta maaf. Selain datang dan meminta maaf, Gus Miftah juga mengundang Pak Sun Haji untuk datang ke kediamannya untuk memberikan penawaran umroh buat satu keluarganya dan memberikan tanda anggota kehormatan Bansar. Namun meski begitu bagi masyarakat yang sudah terkandung sakit hati pada ucapan Gus Miftah, tak sedikit yang masih mengkritiknya, apalagi sebuah video viral lagi-lagi muncul. Kali ini video itu menunjukkan candaan kurang sopan yang melibatkan Gus Miftah dan pelawak legendaris Buya Tipesek, di mana dalam sebuah percakapan beberapa kata tak pantas terlontar dari sosok Miftah. Wow, lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, Lah budhe munggah lapas niku. Kalau niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi. Ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warsena, Dalam Budhe. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Lah saniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh. Jika kita melihat klip tersebut, ada 3 kata yang kami pikir tak pantas disampaikan di satu momen percakapan tersebut. Kita semua tahu kata itu benar-benar tak pantas. Dan mendengar itu Buyati sebenarnya nampak kayak kaget. Buktinya dia sempat bilang, "Saiki suaranya kok kayak ngono untung Gus." Yang artinya, sekarang kok bicaranya seperti itu untungnya Gus. Lihatlah ekspresinya. Ucapan-ucapan inilah yang sekali lagi membuat Gus Miftah mendapatkan begitu banyak kritikan. Akun media sosialnya dibanjiri ratusan ribu komentar negatif sebelum postingannya tentang memborong dagangan pedagang ia hapus. Banyak konten kreator juga memparodikan apa yang jadi viral soal ST dan Gus Miftah. Mereka jelas mengkritisi apa yang telah dilakukan Gus Miftah, seperti Tretan Muslim, Rispo Aziz, hingga Ryuka Bunga. Dan Gus Miftah karena dia mungkin memang dia penceramah, dia tidak ngerti teknik komedi yang namanya bomb slide. Ini contohnya ya Gus Miftah ya. Kalau Anda kan ngelawak itu konteksnya, meskipun mungkin lawannya terlalu keras sih bagi beberapa orang. Kalau Anda habis ngelawak, Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini. Itu sama nggak? Itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Saya nggak usah kayak begitulah. Jadi saran saya buat kamu Gus, mungkin jangan kayak gitu lagi ya. Ya Gus ya, Gusti Will. Ya Gusti Will. Menariknya kasus ini juga sampai di Malaysia. Tak tanggung-tanggung selain diulas di media sana.
Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim juga ikut mengomentari masalah itu. Dalam diskusi bersama para menteri dirinya, menggunakan apa yang terjadi pada Gus Miftah sebagai contoh bahwa para pejabat nggak boleh sombong atau angkuh. Yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya. Saat ini Gus Miftah dapat dikatakan tengah mendapatkan hukuman sosial, seperti ceramah dari Gus Baha, salah satu tokoh Islam yang ceramah-ceramahnya yang adem banget tentunya. Dalam sebuah ceramah, ia pernah mengatakan, sebesar apapun keilmuan, jika tidak tahu tata krama sopan santun, maka kamu tidak akan diikuti atau kamu akan mendapatkan hukuman sosial. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawli. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah man uyyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya. Tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khawli. Orang akan bubar. Sampai ngeguskan saya, sekarang tak pisoi. Wah, Gus kok mison, mesti langsung gitu. Kasus ini sekali lagi memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua, terutama soal pentingnya menjaga lisan, menghormati sesama, dan rendah hati. Gus Miftah mungkin sudah meminta maaf dan menunjukkan upaya perbaikan, tetapi kejadian ini mengingatkan bahwa satu kata saja bisa berdampak besar. Untuk masyarakat, momen ini juga mengajarkan bahwa kepedulian dan solidaritas tetap menjadi kekuatan utama bangsa kita. Banyak yang hadir untuk mendukung Pak Son Haji, membuktikan bahwa hati yang baik akan selalu mendapat tempat. Jadi semoga dari kejadian ini kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam ucapan maupun tindakan, serta terus menumbuhkan empati pada sesama.